Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Sofiatul Rahmi, mahasiswi pendidikan matematika semester 2 Universitas Islam Riau. Nah, di video yang ke-6 ini saya akan membahas materi tentang perbedaan individual yang meliputi kecerdasan dan kepribadian. Nah, yang pertama itu pengertian perbedaan individual. Salah satu karakteristik pembelajaran yang efektif yaitu jika pembelajaran tersebut dapat merespon kebutuhan khusus siswa. Nah, hal ini dikarenakan adanya perbedaan individual. Perbedaan individual berkaitan dengan psikologi pribadi yang menjelaskan perbedaan psikologis antara orang-orang serta berbagai kesamaannya. Nah, psikologi perbedaan individual ini juga menguji dan menjelaskan bagaimana orang-orang berbeda dalam berpikir, berperasaan, serta bertindak. Nah, yang kedua kita membahas tentang sumber perbedaan individual. Sumber perbedaan individual itu meliputi yang pertama faktor bawaan. Nah, faktor bawaan ini merupakan faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik dari orang tuanya. Yang kedua itu faktor lingkungan, yang mana faktor lingkungan ini pun terbagi ke dalam 4 jenis, yaitu ada dari orang tua, yang meliputi tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan penghasilan orang tua. Yang kedua, pola asuh orang tua, yakni pola perilaku yang digunakan untuk berhubungan dengan anak-anaknya, yang meliputi otoriter, permisif, dan autoritatif. Yang ketiga, budaya, yaitu merupakan pikiran, akal budi, dan hasil karya manusia atau adat istiadat. Dan yang terakhir itu urutan kelahiran. Nah, jadi sumber perbedaan individual ini itu meliputi dari 2 sumber, yaitu dari faktor bawaan yang berupa genetik dan faktor lingkungan yang berasal dari orang tua, budaya, dan urutan kelahiran. Nah, kemudian yang ketiga, perbedaan kemampuan atau kecerdasan. Nah, setiap individual pasti mengalami perbedaan. Salah satunya perbedaan genetik, kemudian perbedaan minat, bakat yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas perbedaan tentang kecerdasan atau kemampuan. Nah, kemampuan ini sering diartikan dengan kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan dalam belajar. Kemampuan umum diartikan sebagai prestasi komparatif individu dalam berbagai tugas, termasuk memecahkan masalah dengan waktu tertentu. Nah, perbedaan kecerdasan ini dapat kita pahami dari perbedaan skor IQ. Nah, bisa kita lihat dari tabel berikut skor IQ-nya itu serta deskripsinya. Apabila skornya di atas 130, maka bisa disebut sebagai very superior. Apabila 120 hingga 129 disebut superior, 110 hingga 119 bright normal, 90 hingga 109 average, 80 hingga 89 dull normal, 70 hingga 79 borderline, dan di bawah 70 itu defektif. Nah, yang pertama kita bahas tentang gifted. Gifted ini termasuk bagian dari kecerdasan tadi, di mana gifted ini merupakan anak yang memiliki skor tes kecerdasan di atas 130 atau yang disebut dengan very superior tadi. Nah, jumlahnya itu hanya 1% dari paling atas dari populasi. Nah, hasil penelitian menunjukkan sepertiga dari mereka itu merupakan anak-anak profesional, setengah dari mereka anak para pengusaha, dan hanya 7% yang datang dari kelas pekerja atau buruh. Nah, di sisi lain, anak kelompok ini juga terlibat dalam perkara kriminal, DO, gagal dalam pekerjaan. Nah, mereka kurang sukses karena secara emosional kurang matang atau kurang motivasi dibanding dengan yang lainnya. Nah, karakteristik anak gifted ini pun terdiri dari berbagai macam,
yaitu yang pertama memiliki penjelasan yang bagus, yang kedua mengamati atau pengamat yang hebat, kemudian memiliki pendengaran yang tajam, memiliki banyak ide yang menarik, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, perspektif dan insightful, memiliki rasa humor yang tinggi, mungkin memiliki kemampuan yang bagus dalam seni, sains, geometri, mekanik, teknologi, atau musik. Dapat melakukan pekerjaan yang menantang, memiliki ingatan jangka panjang yang sangat bagus, penguasaan kosakata yang luas, pemahaman bacaan yang bagus, pemikiran matematis yang bagus, kemampuan verbal, tingkat tinggi dalam diskusi. Kemudian lancar menggunakan komputer, memahami konsep abstrak, dan sangat kreatif dan imajinatif. Nah, dari berbagai karakteristik anak gifted ini ternyata juga ada kesulitan yang dihadapi oleh mereka. Salah satunya kesulitan dalam belajar bagi anak gifted ini. Nah, kesulitannya yaitu meliputi menunjukkan hiperaktivitas di sela-sela konsentrasi yang intensif. Kemudian mudah terganggu dalam situasi gaduh. Tidak dapat mengingat perintah 3 tahap, sulit belajar fonem, sulit mengeja, sulit belajar fakta-fakta matematis, tidak minta mengulang perintah. Minta mengulang perintah. Jadi mereka itu sulit untuk memahami 3 perintah sehingga mereka tuh meminta mengulang perintah apabila diperintahkan sesuatu. Nah, kemudian tidak mampu mengerjakan tes, tulisannya tidak terbaca, tidak menyelesaikan tugas tertulis, sulit menyelesaikan tugas-tugas sederhana tetapi bagus dalam konsep, tidak merespon remedial dengan baik, dan lemah dalam beberapa mata pelajaran, tetapi baik juga dalam pelajaran yang lain. Nah, kemudian yang kedua, anak terbelakang atau retarded. Nah, anak terbelakang ini merupakan area bermasalah lain dari kecerdasan ekstrim, yaitu mereka yang memiliki IQ di bawah 70. Klasifikasi tradisional membagi mereka menjadi moron, yaitu IQ di antara 50 hingga 70. Kemudian imbecile dari 20 hingga 50 dan idiot yaitu di bawah 20. Nah, pembagian lain menjadi mild yaitu 50 hingga 70, moderate 36 hingga 50, severe 20 hingga 36 dan profound yaitu di bawah 20. Nah, kemudian setelah membahas perbedaan tentang kecerdasan ini, kita lanjut dengan membahas tentang perbedaan kepribadian. Nah, kepribadian ini adalah pola perilaku dan cara berpikir yang khas yang menentukan penyesuaian diri seseorang dengan lingkungan. Nah, setiap orang pasti memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ada 2 model yang mencoba meninjau perbedaan kepribadian, yaitu model Big Five dan model Briggs-Myers. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, model Big Five. Model yang diajukan oleh Lewis Goldberg yang melihat kepribadian seseorang berdasarkan 5 dimensi, yaitu extroversion, orang yang menikmati keberadaannya bersama orang lain, penuh energi, serta mengalami emosi positif. Yang kedua, agreeableness, berhubungan dengan kerjasama dan harmoni sosial. Yang ketiga, conscientiousness, berkaitan dengan cara kita mengontrol, mengatur, dan memerintah. Yang keempat, neuroticism, atau sebaliknya, stabilitas emosional. Yang kelima, openness to experience, atau keterbukaan terhadap pengalaman. Nah, kemudian model yang kedua yaitu model Briggs-Myers. Nah, model ini dikenal dengan model Big Four. Nah, kenapa? Karena dia meliputi 4 dimensi, sedangkan yang tadi dikenal dengan model Big Five karena meliputi 5 dimensi.
Nah, dimensinya yaitu yang pertama extraversion versus introversion, di mana extraversion ini adalah tipe orang yang lebih senang berinteraksi dengan orang-orang, berkebalikan dengan introversion. Introversion ini orang yang senang menyendiri. Nah, yang kedua sensing versus intuition. Nah, sensing ini orang yang menginginkan fakta, kemudian mempercayai fakta tersebut. Maksudnya itu orang yang percaya sesuai dengan adanya fakta gitu. Nah, berkebalikan dengan intuition. Intuition ini orang yang percaya pada intuisi dan imajinasi mereka sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, thinking versus feeling. Thinking ini orang yang menghargai kebebasan dan membuat keputusan dengan objektif dan dengan logika. Nah, berkebalikan dengan feeling, yaitu orang yang memusatkan pada nilai dan kebutuhan kemanusiaan pada saat membuat keputusan. Nah, bisa kita lihat ya dari kosakatanya thinking yaitu berpikir, feeling yaitu perasaan. Nah, jadi sangat berketerbelakangan. Yang keempat yaitu judging versus perceptive. Nah, judging ini tipe orang yang cenderung tegas dan penuh rencana, sedangkan perceptive ini orang yang selalu ingin tahu dan spontan. Nah, itulah model-model pada perbedaan kepribadian. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.